Bismillahirrahmanirrahim. Menceritakan kelakuan dan sifat pelaku bid'ah bukanlah ghibah. Sahabat Heri Lamus TV dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara, seringkali kita mendengar atau menyaksikan orang-orang yang berceloteh baik di mimbar-mimbar atau melalui media sosial yang melarang kita menceritakan kesesatan dari kelompok-kelompok atau dai-dai yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah sambil mengutip ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya ayat 12 dari surat Al-Hujurat yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah ada di antara kamu yang menggunjingkan sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang." Itulah dalil-dalil yang mereka gunakan untuk membungkam orang-orang yang mencoba menyadarkan dan menceritakan penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Sekarang mari kita cermati apakah benar membicarakan kelompok pelaku bid'ah atau dai-dai yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah adalah ghibah. Dari Al-A'mash dari Ibrahim, ia berkata, bukanlah ghibah menceritakan keadaan para ahli bid'ah. Dan banyak ulama yang menjelaskan mengenai hukum menceritakan keadaan ahli bid'ah, dan semuanya sepakat bahwa hal itu tidak termasuk ghibah. Al-Hasan Al-Basri berkata, menerangkan keadaan ahli bid'ah dan kefasikan orang-orang yang berbuat fasik secara terang-terangan bukanlah perbuatan ghibah. Apakah ada ghibah yang dibolehkan? Gosip. Ghibah. 3 yang dibolehkan. Hakim. Sini saksi. Ya. Apa benar engkau melihat perbuatan ini? Sebenarnya saya ngelihat Pak Hakim. Ceritakan. Saya takut ghibah Pak Hakim. Gimana saya memutuskan hukum? Maka boleh bercerita aib orang sebagai saksi di pengadilan. 2. Bertanya hukum. Ustadz Somad, ya boleh nanya Ustadz? Boleh. Apa pertanyaannya? Ini Ustadz, masalah kasus kawan saya. Iya, apa masalah? Saya nggak bisa cerita Ustadz, takut ghibah. Loh, gimana saya mau jawab? Yang ketiga, apa dia? Menunjukkan kebatilan orang. Liihqaqil haqq wa ibtalil batil. Mas, ya, itu orang batil. Ini batil. Menunjukkan kebatilan orang. Waktu itu kita bukan ghibah, kita sedang menyelamatkan umat dari kejahatan dia. Nah, itu mesti kita luruskan. Jadi yang boleh ghibah 3. Kesaksian di pengadilan, menanyakan hukum, dan untuk menunjukkan kebatilan orang yang batil supaya orang Islam selamat dari kebatilan. Suatu waktu Muhammad bin Bundar As-Sabbak Al-Jurjani berkata, saya mengatakan kepada Imam Ahmad bahwa sangat berat bagi saya mengatakan si fulan daif, si fulan pendusta. Maka beliau berkata, jika kamu diam dalam perkara itu dan saya juga diam, maka siapa lagi yang akan menerangkan kepada orang-orang bodoh mana hadis yang sahih dan mana hadis yang lemah. Ismail Al-Khatabi berkata, Abdullah bin Imam Ahmad menceritakan kepada kami bahwa ia berkata kepada ayahandanya, apa yang Anda katakan mengenai para rawi yang mendatangi seorang murjiah atau syiah, atau yang di dalam diri syaikh itu terdapat perkara yang menyelisihi as-sunnah? Apakah ada kelonggaran untuk saya diam dalam hal itu, ataukah saya harus memperingatkan manusia agar berhati-hati dari syaikh itu? Ayahnya menjawab, jika ia mengajak orang-orang kepada bid'ah sedangkan dia adalah imam ahli bid'ah, maka benar engkau harus memperingatkan manusia dari syaikh itu. Bahkan dalam kondisi tertentu, kata para ulama, jika memang dia ini sering menipu banyak orang, kita harus ingatkan kemaslahatan dia
dengan merobek harga dirinya tidak mengapa demi menyelamatkan banyak orang. Dalam kaidah fikih dikatakan ditolak kemaslahatan khusus demi kemaslahatan yang besar. Ya, enggak ada masalah. Ya. Atau yutahammal ad-dararul khas lidaf'i ad-dararul 'am. Kemudaratan yang individu dijalankan dalam rangka untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Karena kalau kita diam banyak orang akan sana 100 orang ketipu, sini 1000 orang ketipu. Kita gimana? Anda tahu Anda harus sampaikan, tidak boleh Anda diam. Oleh karena Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, jika ada seorang dikenal tidak amanah dalam mengurus uang umat, harus dibongkar orang ini. Harus ingatkan, enggak boleh. Dan itu kejadian banyak seperti itu. Tidak boleh kita diam-diam, kalau enggak makin banyak orang yang ketipu. Dan sahabat Heril Anas TV, itulah yang sedang kita lakukan terhadap kelompok Islam Jamaah LDI, menceritakan penyimpangan dan praktek-praktek amalan bid'ah yang mereka praktekkan, agar mereka bisa sadar untuk meninggalkan bid'ah yang menyimpang itu, sekaligus menjelaskan kepada seluruh kaum muslimin agar tidak terjebak ke dalam kelompok tersebut. Dan itu bukanlah ghibah. Para pengikut setia dari kelompok Islam Jamaah LDI kerap kali berceloteh dan menentang orang-orang yang mencoba menyadarkannya dengan menjelaskan poin-poin kesesatan mereka. Namun mereka kemudian menuding orang-orang yang mencoba menyadarkan itu sebagai pelaku ghibah. Padahal itu bukanlah ghibah, bahkan diperbolehkan untuk memberi pencerahan kepada semua orang. Menceritakan kelakuan dan sifat pelaku bid'ah bukanlah ghibah. Sekian celotehan.